Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Berapa usiamu? Kutatap lekat gadis berkerudung abu-abu yang baru masuk dari arah pintu apartemenku. Dia langsung terdiam di tempat, menatapku sekejap lalu menunduk ke posisi kakinya berpijak. Gemetaran, ketakutan, atau apa? Dasar gadis desa, aku paling tidak suka dengan model perempuan seperti ini. Terlalu lugu, tidak menantang apalagi menarik untuk dijadikan pasangan. 19, jawabnya gugup. Panggil aku Om atau Tuan, tegasku dengan suara yang kubuat mengerikan. Aku 10 tahun lebih tua darimu, kau lebih cocok jadi putriku, paham? Aku melempar puntung rokok yang baru selesai ku sesap ke arah kakinya yang hanya beralas kaos kaki warna coklat. Dipadukan dengan jilbab dan pakaian longgar panjang abu-abu, begitu terlihat suram. Di mana letak menariknya perempuan seperti ini? Bahkan dia menggunakan penutup muka yang hanya memperlihatkan matanya. Jadi dia pasti tidak mungkin cantik, makanya wajahnya ditutupi. Setiap orang akan menonjolkan apa yang menarik darinya dan menutupi kekurangannya. Jadi kalau dia menggunakan penutup muka begini, maka aku pastikan dia pasti menutupi wajah jeleknya. Kesialan seumur hidup ketika aku harus menikahinya. Kemudian nanti akan menjadi duda darinya juga. Ya, pernikahan ini hanya sementara, sampai kakek menutup mata selama-lamanya. Kakek yang sekarat lalu aku yang harus ditumbalkan, menikahi gadis desa. Gadis desa dari kampung halaman nenek dulu. Ah, sudahlah, nanti juga aku ceraikan setelah urusan dengan kakek selesai. Walau ini sungguh mengesalkan. Lebih untung kalau nanti aku menduda dari seorang perempuan cantik, seksi, terkenal, dan damparan para pria seantero Jakarta Raya. Atau minimal bunga desa lah. Setidaknya ada yang bisa kubanggakan dari status dudaku. Masuk kamarmu, di sana. Aku menunjuk kamar tepat di sebelah kamar utama di sisi kamarku. Hanya ada 3 kamar di apartemen itu. 1 kamar utama alias kamarku, 2 kamar kosong di sebelah kamarku, 3 kamar pembantu. Menikahi gadis desa benar-benar sebuah bencana, dan bencana itu dimulai 1 minggu yang lalu. Kamu harus menikah dengan gadis dari desa nenek. Suara mama di telepon membuatku segera menginjak rem mobil mewah yang sedang ku kendarai. Kenapa? Tanyaku terkejut. Itu perintah, tak bisa dibantah. Kakek ingin salah satu cucunya menikah dari gadis yang sama dengan kampung halaman nenek. Mama bersuara resah tapi seperti tak bisa membantah dari seberang telepon sana. Dari desa, aku meyakinkan pendengaranku. Ya, dari desa. Kamu masih beruntung bisa memilih. Bukan kakek yang langsung menunjuk siapa. Pokoknya siapa saja yang kira-kira kamu suka, yang penting dari desa itu. Sebutkan namanya, kita segera lamar dia, Mama menegaskan. Untung apanya? Aku tidak mau, bantahku dengan suara menekan. Tidak bisa, ini permintaan kakek. Suara mama tiba-tiba melemah. Dia berusaha membujukku. Salah satu cucunya kan? Alvin saja, Alek atau Rangga. Kenapa harus aku? Kusebutkan nama-nama saudaraku yang seluruhnya laki-laki. Ya, aku 4 bersaudara, laki-laki semua. Alvin dan Alek itu bahkan kakakku. Usianya lebih tua dariku. Rangga juga hanya terpaut usia 2 tahun di bawahku. Kami semua belum menikah. Kenapa aku yang ditunjuk? Tidak bisa. Alvin dan Rangga sudah punya tunangan. Alek juga sudah punya gandengan. Tinggal kamu yang masih single, tolak mama. Siapa bilang? Banyak yang antri untuk ku kencani, jawabku tak terima. Tapi tidak ada yang kamu seriusi kan? Sanggah mama lagi. Itu karena aku terlalu pemilih.
apalagi soal pendamping hidup. Mama tahu kan aku ini terlalu sempurna untuk perempuan biasa. Tampan, kaya, mapan, pintar. Apa yang kurang dariku? Bahkan dibanding Alvin, Alek, dan Rangga, aku yang paling kompeten kan? Maka dari itu aku tak bisa memilih kekasih sembarangan seperti mereka. Harus selevel, kataku dengan percaya diri. Dengan menarik nafas berat, aku kembali mengomel. Aku bisa saja menjalin hubungan dengan salah satu model tercantik di negeri ini. Detik ini juga. Terlambat, kakek sudah memutuskan. Kamu harus menikah dengan salah satu gadis dari desa itu. Mama masih tak mau kalah. Tidak ada gadis desa yang selevel denganku. Seperti langit dan bumi. Aku tidak sudi. Ini soal masa depan. Bukan seperti membeli kucing di dalam karung, bantahku. Tidak ada bantahan, Fabian. Kakek sudah memutuskan dan tak ada yang bisa membantah. Mama hanya menyampaikan, kamu tahu konsekuensi membantah perintah kakek? Apalagi ini permintaan terakhirnya. Lalu sambungan telepon itu terputus, seiring dengan aku yang segera memukul kemudi kencang-kencang. Naasnya tidak ada pilihan lain ketika kakek sudah memutuskan sesuatu. Tidak ada bantahan atas perintah dan tidak ada negosiasi atas apa yang dia ingini. Ancamannya selalu dikeluarkan dari keluarga Wijarnarko. Didepak dari keluarga konglomerat ini, mau dikemanakan mukaku dan dinasabkan kemana garis keturunanku. Tapi permintaan tersebut benar-benar gila, bukan? Menikah adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan, apalagi untuk tipeku yang sangat memilih-milih pasangan. Makanya tak mudah mengumbar kemesraan, apalagi sekedar pesona murahan pada para wanita yang memujaku dengan sekali kedipan mata. Sekedar mendengar nama Fabian Wijanarko, tergelepar tak berdaya mereka karena pesona dan kekayaan yang tak ada habisnya. Kulajukan mobilku membelah perkebunan teh menuju desa yang ditunjukkan kakek. Sendirian, mencari gadis desa yang akan segera dilamar keluarga Wijanarko, calon wanita yang akan kunikahi. Sekali lagi, Mama menegaskan seolah keberuntungan aku boleh memilih gadis desa terbaik yang akan kunikahi. Keberuntungan apa? Tetap saja ini namanya nasib sial. Tahu begini, pekan lalu lebih baik ku terima saja Diva, artis seksi papan atas yang melamarku duluan itu. Bahkan bisa dibilang sampai mengemis-ngemis cintaku, tanpa harus pikir panjang pasal pendidikannya yang hanya lulusan dalam negeri dan tak masuk level kriteriaku. Padahal itu jauh lebih baik daripada hal ini, gadis desa, jangan-jangan bahkan tak bisa baca tulis. Sepanjang jalan yang belum teraspal sepenuhnya ini, kupelankan mobil Alphard tipe terbaru yang kukendarai. Melirik kiri dan kanan di mana gadis-gadis desa banyak berlalu lalang, memanggul sayuran, sebagian malah menggembala kambing. Lainnya memegang ijuk sambil menyapu pekarangan. Benar-benar tidak ada yang menarik, nampak usang dan tak berpendidikan. Mereka semua terlihat polos dan kusam. Satu dua yang nampak berdandan malah terlihat menor, benar-benar kampungan. Bagaimana mungkin aku akan menikahi salah satu dari mereka? Ini benar-benar di luar akal sehatku. Kata Mama, nenek dulu berasal dari desa ini, dinikahi kakek yang juga berasal dari kota. Mereka saling jatuh cinta, lalu mengikat janji suci setia sampai tua. Hingga nenek meninggal dunia 5 tahun lalu. Saat muda nenek menjadi bunga desa yang digilai pemuda-pemuda kota. Tapi itu 50 tahun yang lalu. Mungkin nenek masih mewarisi garis keturunan kerajaan yang tertinggal di desa. Jadi cantik dan terpandang juga. Jelas berbeda dengan sekarang. Sudah habis semua. Mana ada yang selevel nenek lagi? Lihatlah betapa tak masuk akalnya permintaan kakekku ini. Di dalam kesekaratannya malah terkenang masa muda dan memintaku untuk menikahi gadis desa dari desa yang sama dengan nenek seperti ini. Padahal seluruh keluarga nenek pun sudah tidak ada lagi yang tinggal di desa ini. Bisa sial 7 turunan aku.
Tak lama kemudian, kuhentikan mobil di depan rumah kepala desa. Sebelumnya anak buahku sudah membuat janji bertemu dan memberitakan bahwa Tuan Febian Wijanarko siang ini akan datang bertamu. Aku membuka pintu mobil dan melangkah dengan langkah jenjang dan pandangan lurus ke depan sambil memasang kacamata hitam. Aku langsung menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudku, sementara kakek sedang menungguku menyampaikan berita bahagia. Gadis terbaik yang ada di desa ini, terbaik dari semua sisi. Kuberikan perintah pada kepala desa sambil menyodorkan uang 200 juta ke hadapannya, membuat matanya tak berkedip hingga beberapa detik lamanya. Saya tunggu 30 menit dari sekarang. Ingat, gadis desa terbaik, tegasku. Lelaki bertubuh gemuk itu mengangguk, paham dengan yang kuminta. Apalagi saat kusebutkan nama kakek dan nama keluarga yang kubawa, membuatnya bergetaran dan kutangkap dari pancaran matanya ada ketulusan yang akan dia persembahkan. Bukan karena uang, tapi karena ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. Kakek memang menyumbang begitu besar bagi kemajuan desa ini. Dari pembangunan jalan hingga penerangan dan pengairan, warga desa berhutang budi banyak pada kakek. Aku duduk dengan santai sambil menaikkan sebelah kakiku di atas paha, menikmati teh hangat yang telah disajikan sambil memandang kehamparan persawahan. Tak berapa lama kepala desa kembali dengan wajah berbinar-binar. Dia menyampaikan bahwa dirinya sudah menyiapkan gadis desa terbaik yang akan diserahkan padaku untuk kunikahi. Aku mengangguk saja, pasti dia telah mendapatkan gadis tercantik dan terseksi di desa. Tanpa basa-basi kusuruh kepala desa untuk langsung mempersiapkan wanita itu, meminta dia diantarkan ke alamat rumah sakit tempat kakek dirawat malam nanti untuk dilihat kemudian dilamar di sana. Malamnya aku benar-benar tak menyangka apa yang ada di hadapanku. Bukan gadis cantik yang seksi yang datang, melainkan seorang gadis berpakaian tertutup sekali. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti ninja, wajahnya pun ditutup sehelai kain kecil, hanya menyisakan mata yang terlihat mengerja beberapa kali. Kata orang, gadis bercadar dan berjilbab itu membuat penasaran, membuat orang jadi membayang-bayangkan seperti apa wajahnya, rambutnya, dan bahkan bagian tubuh lainnya. Tapi bagiku tidak. Tidak ada sedikit pun rasa penasaranku pada gadis itu, yang sialnya secara resmi sudah dilamarkan kakek 10 menit yang lalu untukku. Datang sendiri ke desa, milih sendiri dan itu pilihannya. Hebat sekali ternyata selera Fabian, suara Alvin menyindirku. Untung namanya bukan Tukiem, ejek Rangga saat aku berlalu. Aku nyaris meninjunya jika tak sadar sedang dipelototi mama. Benar-benar sial nasibku. Kepala desa itu penyebabnya. Gadis desa terbaik apanya jika seperti ini? Dia telah menipuku. Sontak aku membentak kepala desa yang menunggu di mobil, ikut mengantarkan gadis itu. Gadis itu bernama Rahayu, namun biasa dipanggil Ayu. Namanya saja pasaran sekali bukan? Seperti nama bis antar kota. Maaf Tuan, tapi tadi Tuan meminta diberikan gadis desa terbaik. Ayu itu gadis desa kami yang terbaik. Dia yang paling pintar karena satu-satunya gadis desa yang kuliah di kota. Paling santun dan paling cantik. Kepala desa mencoba membela diri namun aku keburu menyelanya. Penipu, aku membentaknya sekali lagi. Kalau Tuan tidak suka, bisa kami gantikan dengan yang lain. Dia mencoba mencari jalan tengah. Terlambat. Kakek sudah melamarnya dan itu pantang untuk dibatalkan. Semburku masih kesal. Dia terdiam dengan wajah pucat, terlihat merasa amat bersalah tapi juga seperti menyimpan rasa penasaran dan sungkan mempertanyakan. Sampai sebelum aku berbalik dia beranikan diri menyusul langkahku. Apa Tuan sudah melihat wajahnya? Tanyanya seperti ragu. Aku menghentikan langkah dan memelototinya. Tidak perlu, tidak berminat. Untuk apa aku berminat melihat wajahnya yang sudah pasti tidak menarik? Setiap orang pasti akan menutup bagian kekurangannya. Begitu juga saat seseorang memiliki bekas kurap di lengan, cacat kulit,
maka pasti bagian itu akan ditutupi dengan pakaian yang melindungi hingga bagian cacat itu tidak terlihat. Jadi bisa kubayangkan kalau dia menutup seluruh bagian tubuhnya seperti itu. Dia pasti jelek, mungkin hidungnya sangat pesek, wajahnya penuh jerawat, bibirnya hitam, giginya ompong, begitu juga kulitnya. Tak bisa kubayangkan. Seorang satpam di kantorku bahkan selalu menggunakan topi. Ketika suatu hari ku minta membuka topinya, ternyata kepalanya pitak. Katanya dia pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dan mendapat jahitan di kepala. Sebab itu dia selalu menggunakan topi. Maka melihat wajah gadis bernama Ayu itu, mana mungkin aku berminat. Jangan-jangan aku akan pingsan saking tak sanggup menghadapi kenyataan. Ku teruskan langkah ke dalam, masuk kembali ke ruangan kakek dirawat, tempat di mana gadis ninja itu juga masih menunggu. Parah sekali, seperti menerima kutukan, apalagi kakek justru tersenyum senang. Ini yang kakek tunggu, cucu kakek menikah dengan gadis desa, berjilbab dan solehah. Sejak lama kakek sudah tawarkan agar kalian mencari pasangan yang berjilbab, menutup aurat untuk memperbaiki keturunan keluarga kita. Alvin, Alek, Rangga, tidak ada yang sanggup memenuhi itu semua. Ternyata justru Fabian yang memenuhi harapan kakek. Sepertinya kakek akan cepat sembuh. Kakek mencoba menggodaku tanpa memikirkan perasaanku. Aku langsung terbelalak. Apa? Cepat sembuh? Kukira kakek sedang sekarat dan akan segera meninggal dunia, supaya aku bisa cepat bercerai kalaupun terpaksa harus menikahinya. Jadi kakek masih berniat hidup lebih lama. Bagaimana kalau kakek malah berumur lebih panjang? Bagaimana aku bisa cepat menceraikannya? Aku tahu saudara-saudaraku ini menahan tawa geli di hati mereka. Senang sekali mengejekku. Kalian menikah minggu depan. Kakek memejamkan mata dengan raut berbinar. Jelas terlihat jauh lebih sehat dari sebelum kedatangan Ayu. Aku terbelalak kembali tapi tak kuasa membantah sama sekali. Ini benar-benar nasib sial, sangat sial. Sebelum ini dilanjutkan, aku harus membuat kesepakatan dengan kakek. Aku harus menyampaikan persyaratan yang bisa menyelamatkanku ke depan. Saat semua orang sudah berpamitan, aku masih duduk diam di sisi kakek. Hanya kami berdua. Ada apa, Fabian? Kakek melirikku dengan pandangan datar seakan menangkap kejanggalan. Aku tahu kakek sebenarnya tahu kalau aku terpaksa dengan semua ini. Mana mungkin cucunya yang begitu pemilih ini mau ikhlas dijodohkan dengan gadis desa kalau bukan permintaan tak terbantahkannya. Kakek pasti tahu, hanya tetap saja memaksakan. Sungguh seperti wanita hamil yang mengidam, tak bisa tak dituruti. Permintaan, ucapku yakin. Permintaan apa? Tanya kakek bingung. Berapa tenggang waktu aku bisa menceraikannya? Aku langsung pada inti pertanyaan. Aku meminta tenggang waktu untuk bisa berpisah darinya jika harus menikahinya. Kakek mengernyitkan kening dengan tatapan tidak suka. Belum menikah pun kamu sudah berpikir untuk bercerai? Tanyanya sambil menatapku lekat. Setidaknya aku sudah berusaha, tapi kalau aku tetap tidak suka, aku harus tetap memaksakan bertahan. Ku berikan pertanyaan rasional karena kakek selalu berpikir dengan logika kritisnya. Kakek diam saja, seperti mencerna, lalu berpikir. 2 tahun, ucapnya yakin. Apa? Itu sangat lama, kakek. Aku menggeleng, mencoba untuk menawar. Walau aku tahu pasti sulit, semoga kakek melemah dan bisa kutaklukkan. Dan aku akan memilih waktu tersingkat dari jalan pernikahan ini. Kalau bisa 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan 1 hari saja. 1 tahun, tawarnya. Bisa dipangkas lagi tidak, kek? Rengekku. 6 bulan, tawarnya lagi. Aku rasa masih terlalu lama. Ini jarak waktu tersingkat, jadi kakek tak perlu khawatir. Selama aku masih bisa bertahan, aku akan bertahan meski sudah sampai pada batas waktu itu. Ini hanya batas waktu tersingkat, itu saja. Aku masih mencoba bernegosiasi dengan segala alasan yang terlintas di kepala. 3 bulan, tidak ada lagi tawar-menawar. Minimal 3 bulan kalian menikah.
hidup bersama, tinggal bersama, baru boleh mengeluarkan wacana perceraian. Kali ini kakek menjawab dengan tegas. Aku pun terpaksa menyetujuinya. Kuharap waktu berjalan lambat, tapi ternyata justru berjalan begitu cepat. 1 minggu berlalu sangat singkat dan pernikahan pun harus dilaksanakan. Aku tak bisa bernegosiasi lagi dengan kakek, apalagi merengek. Jadi mau tidak mau aku harus mengikuti permintaannya. Dengan kebahagiaan kakek, tatapan mengejek semua saudaraku, keprihatinan mama dan papa, dan aku yang paling tersiksa dengan semua kenyataan ini. Untung saja waktu yang singkat tak membuat pesta pernikahan harus dilaksanakan besar-besaran. Meski tetap saja membuatku harus mereguk rasa malu dari pertanyaan tamu-tamu yang datang. Terkhusus soal si gadis ninja itu. Mereka yang kebingungan bagaimana mungkin aku bisa memilih dia menjadi istriku. Padahal aku kan terkenal paling pemilih dari semua saudaraku. Di mana-mana pengantin wanita itu pasti berdandan, sementara calon pengantinku seperti ninja. Jangan-jangan dia bahkan belum mencuci mukanya. Padahal ini hari pernikahan di mana kecantikan mempelai perempuan harusnya jadi perhatian dan tontonan. Dia gadis ninja, dan berita hebohnya dia sudah sah menjadi istriku sekarang. Malam pertama pun tiba. Aku sama sekali tidak berniat mengajaknya mengobrol, apalagi melakukan kegiatan pengantin baru pada umumnya. Aku takut jatuh pingsan begitu melihat wajah di balik cadarnya. Jadi aku memutuskan untuk mandi dan segera tidur. Namun sebelum itu tiba-tiba dia mengajakku sholat berjamaah. Tapi tentu saja aku tolak. Siapa dia berani menyuruhku ibadah? Itu kan hal bersifat pribadi. Tapi alangkah terkejutnya ketika aku mendapati dirinya selepas sholat isya. Pikiran yang selama ini memenuhi kepalaku tiba-tiba sirna. Ternyata gadis ninja yang selama ini aku remehkan memiliki wajah bak bidadari. Sungguh kecantikan sempurna yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Apa ini? Apakah aku sedang bermimpi? Tapi kenapa mimpinya jelas sekali? Kucubit pipi kiriku untuk memastikan bahwa aku sedang bermimpi atau tidak. Ternyata ini bukan mimpi. Bidadari itu betulan gadis ninja yang selalu kuremehkan. Apakah benar kata mama bahwa aku memang beruntung? Aku mendapatkan istri pintar, solehah, bersuara lembut, bahkan berparas secantik bidadari. Apakah ini yang dinamakan kejatuhan durian runtuh? Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa jangan menilai sesuatu dari luarnya saja, apalagi didasari oleh pemikiran yang tidak berdasar. Karena sesuatu yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Jadi lebih baik kenali lebih dalam, barulah bisa memberi penilaian yang akurat. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.